Halo semuanya, welcome back. Selamat datang kembali di video lesson terbaru aku, masih di course tentang short functional text. Ini adalah video lesson kita yang ke-9 untuk course ini. Dan di video lesson ke-9 ini kita bakalan ngebahas salah satu jenis short functional text yang lain. Jadi setelah di lesson sebelumnya kita udah bahas mengenai apa sih short functional text dan beberapa jenis short functional text, kali ini aku bakalan lanjutin pembahasan aku untuk membahas short functional text yang lain, yaitu letter. Nah, letter, apa sih letter? Kalian pasti udah familiar dan kalian pasti udah tahu banget apa sih letter itu, dan mungkin beberapa dari kalian juga udah sering banget bikin yang namanya letter ini. Oke, letter atau surat ini merupakan salah satu jenis short functional text yang memiliki tujuan untuk berkomunikasi. Jadi di sini komunikasi itu tuh bisa menggunakan letter gitu. Dan fungsi dari short functional text ini, letter ini adalah untuk berkomunikasi dalam mode tulisan. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa berkomunikasi dengan mode lisan, letter ini adalah salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk berkomunikasi melalui mode tulisan. Nah, dan secara jenisnya letter ini tuh bisa dibagi jadi dua. Ada yang namanya formal letter dan ada yang namanya informal letter. Nah, di sini bakalan aku jelasin formal letter itu yang kayak gimana dan informal letter itu yang kayak gimana. Tapi di sini aku bakalan ngebahas dulu mengenai formal letter. Apa sih formal letter ini? Contohnya apa aja dan apa aja yang harus ada dalam formal letter, aku bakalan jelasin di lesson ini. Kalau misalkan kalian nyari pembahasan mengenai informal letter itu apa, jenisnya kayak gimana, kalian boleh cek di video lesson aku setelahnya, di video lesson ke-10, karena aku bakalan jelasin tentang informal letter di sana. Oke. Kita bahas dulu nih ya, formal letter itu apa sih? Nah, formal letter ini biasanya didefinisikan sebagai surat atau letter yang sifatnya itu tuh resmi gitu. Jadi dia itu punya sifat yang resmi, dan formal letter ini juga biasanya tujuannya itu lebih ke apa ya? Benar-benar untuk keperluan yang penting gitu. Dan biasanya formal letter ini tuh diterbitkan oleh satu instansi, atau misalkan formal letter ini ditujukan dari seseorang individu ke suatu instansi gitu. Dan dalam penggunaan bahasanya, formal letter pun menggunakan bahasa yang benar-benar sopan gitu dan benar-benar dipilih gitu, karena tujuannya itu resmi. Nggak kayak informal letter yang lebih ke friendly banget gitu, santai banget gitu. Dan nggak terlalu peduli gitu mau ngomong, nggak harus dipilih gitu diksinya tuh. Tapi kalau misalkan kita mau nulis formal letter, ini tuh harus benar-benar diperhatikan diksinya, terus nggak nadanya gitu, jangan sampai menimbulkan misinterpretation gitu. Nah, makanya kita tuh penting banget untuk belajar mengenai ini, karena ada beberapa hal yang bikin formal letter dan informal letter itu beda. Nah, oke. Itu dia definisi dari formal letter. Dan biasanya formal letter itu ada dalam bentuk ini. Ada dalam bentuk application letter atau surat lamaran pekerjaan. Ada juga misalkan kalau dalam bisnis kayak bisnis korespondensi, kayak request letter dan lain-lain. Itu biasanya masuk ke dalam kategori formal letter. Nah, sekarang kita bakalan bahas struktur atau apa-apa aja sih yang harus ada dalam formal letter atau element of formal letter. Oke, kita bakalan bahas yang pertama, yang paling utama itu ketika kita nulis formal letter, kita harus ada address. Address siapa? Address kita. Jadi orang yang mengirim surat, kalau misalkan dalam kaidahnya itu di dalam bahasa Inggris, itu ada kita tuh harus masukin juga alamat kitanya gitu. Jadi bukan cuma alamat si penerima aja, tapi harus juga kita masukin alamat kita. Supaya apa? Supaya kalau misalkan nanti itu ada balasan atau ada korespondensi dan lain-lain, ada gitu alamatnya. Jadi ditulisin di atas surat, di paling atas. Dan formatnya kayak gimana? Formatnya itu kayak gini. Jadi nggak boleh disekali enter gitu sampai panjang banget ke ujung, sampai habis satu paragraf itu, satu line gitu ya, satu line gitu tuh sampai habis gitu. Tapi dibikin jadi 3 line gini. Misalkan ini yang pertama itu adalah urutannya tuh nama rumah dan nama jalan. Nama rumah, yang kedua itu masukin nama kota, provinsinya, dan kode posnya, dan yang terakhir itu negaranya. Nah,
Apa kalau misalkan kita nulis surat pakai bahasa Inggris, alamat kitanya juga harus dibikin jadi bahasa Inggris. Misalkan kita mau nulis apa gitu ya. Nah, kita diterjemahin gak sih kayak ini jalan anggrek? Anggrek tuh apa bahasa Inggrisnya? Diterjemahin gak sih? Orchid Street misalkan. Enggak ya, jawabannya tuh enggak. Kalau misalkan kita nulis alamat Indonesia, ya udah kita pakai aja alamat Indonesia. Jadi nggak perlu tuh ditranslatein, nggak perlu tuh di ke bahasa Inggrisin gitu. Cukup aja kayak gini, kayak biasa. Nomor rumah, ini nama kota provinsi kode pos misalkan ini ya, Bandung Jawa Barat 42943. It's made up data. Dan yang selanjutnya itu negara Indonesia. Nah ini, jadi ini adalah format dari addressnya, ini harus pakai kayak gini. Dan ini tuh diletakkan di atasnya banget, di paling atas surat, di pojok kiri. Terserah sih ya, itu tuh tergantung stylenya, ada yang sebelah kanan, sebelah kiri, tapi umumnya di sebelah sini. Kan surat itu kayak gini ya, nah kayak gitu, kotak gitu. Nah, si alamat itu biasanya di paling atas di sini, di pojok sini. Nah, setelah alamat selanjutnya itu adalah date atau tanggal. Nah, tanggal itu kalau tanggal ini baru nih mengikuti format bisa menggunakan British style atau bisa juga American style. Ada yang tulisnya gini, April 21st 2018, atau ada juga yang April 21 2018. Dua-duanya boleh, dua-duanya boleh digunakan dan boleh pilih mana aja sesuai dengan stylenya, yang British atau yang American. Dan selanjutnya yang penting juga dalam formal letter itu adalah adanya opening. Ini adalah greeting opening. Jadi opening yang apa sih, kayak greetingnya gitu loh. Nah, di sini jangan sembarangan dan harus benar-benar hati-hati kalau misalkan kita mau bikin formal letter. Apalagi ketika misalkan emang itu serius gitu, ditujukan untuk lamaran kerja. Jangan sampai salah. Dari sininya aja udah salah gitu. Itu tuh bakalan membuat si penerimanya itu kayak gak yakin gitu sama kualifikasi diri kamu. Nah, di sini opening itu bisa digunakan kata dear sir or madam, bisa juga dear Mr. or Mrs., dan bisa juga kayak to whom it may concern. Nah, masing-masing ini nggak sembarangan digunakan. Ada ketentuan-ketentuan yang bisa bikin kamu itu milih ini, atau milih ini. Contohnya ini, dear sir or madam. Dear sir or madam ini digunakan ketika kamu itu nggak tahu nama orang yang bakalan nerima surat ini gitu. Ketika kamu nggak tahu siapa sih penerima suratnya, itu kamu pakai dear sir or madam. Sedangkan ketika kamu udah tahu orangnya, udah tahu juga misalkan dia itu laki-laki atau perempuan, udah tahu juga dia itu namanya siapa, udah tahu juga dia itu kayak gimana orangnya, kalian boleh pakai ini, dear Mr. or Mrs. Dan ingat, nama yang digunakan itu bukan nama depan. Kalau misalkan kita pakai Mr. Misalkan namanya siapa ya, James Alexander for example ya. Nah, kita tuh bukan pakai Mr. James, melainkan Mr. Alexander, atau misalkan Miss atau Mrs. Dan ingat, Miss dan Mrs. itu tuh beda juga. Jadi kita pakai Miss ketika misalkan kita tahu gitu dia tuh memang Miss gitu tujuannya, bukan Miss tapi jadi Mrs. Nah, kayak gitu. Atau misalkan untuk lebih amannya, kalian bisa pakai to whom it may concern ketika kalian gak tahu siapa sih penerimanya, kayak gitu. Nah, oke, berikutnya, elemen berikutnya itu adalah body. Nah, di body ini nanti kalian akan menjelaskan apa sih maksud dan tujuan kalian menulis surat ini. Jadi di sini ada beberapa template-nya. Di antaranya biasanya yang suka digunain itu adalah I'm writing to ask about, atau I'm writing to inform you about, nah bla bla bla. Nah, biasanya nanti itu di akhir, kayak ketika kan kalian itu udah nulisin gitu, I'm writing to ask about apa masalahnya, terus nanti di akhir suratnya itu sebelum penutup, benar-benar penutup, kalian pakai ini, I would be very grateful if you could bla bla bla, I would happy if you bla bla bla. Ini menjelaskan harapan kita gitu. Misalkan I would happy if you can contact me later on. Nah, kita minta untuk dihubungi. Ini tuh menjelaskan harapan kita gitu. Nah, berikutnya itu ada
attachment. Nah, kalau misalkan ini ya ketentuan ketentuan atau syarat tertentu. Kalau misalkan kalian itu melampirkan sesuatu, misalkan kalian mengirimkan foto, melampirkan foto atau melampirkan dokumen kayak ijazah atau melampirkan surat keterangan dan lain-lain, kalian tuh bisa pakai kata-kata ini. Contohnya attached is atau attached please find, I am enclosed atau enggak I'm enclosed please find. Nah, ini tuh adalah kata-kata yang bisa kalian gunakan ketika kalian melampirkan sesuatu dalam surat kalian. Khususnya ini tuh biasanya ada di email ya, atau enggak biasanya di surat biasa pun ada. Misalkan I am enclose my curriculum vitae for your requirements atau apapun. Nah, itu kalian bisa pakai kata-kata tersebut. Nah, berikutnya yang terakhir itu adalah closing. Nah, di closing ini juga kita sampein gitu kayak harapan kita. I look forward to meeting you atau an offer of further help. Atau misalkan kita bisa juga if you need any further assistance please contact me. Jadi ini menjelaskan kayak kesiapan kita dan harapan kita gitu di sisi lain. Nah, dan yang terakhir banget nih ada yang namanya signature. Signature ini tuh lebih ke kayak kalau misalkan di bahasa Indonesia itu hormat kami, nah kayak gitu-gitu. Nah, dalam formal letter itu tuh beda sama surat informal dari informal letter, karena di formal letter kita pakainya ini kayak misalkan yours faithfully atau kayak yours sincerely. Cuman kalau misalkan di informal letter kita bisa pakai warm hugs. Nah, kayak gitu kan. Tapi ingat jangan sekali-kali dipakai kalau misalkan kalian nulis formal letter karena itu nggak sopan. Kalian bisa pakai yours faithfully atau enggak yours sincerely untuk nulis surat kalian. Nah, oke, gitu deh. Itu dia short functional text yang aku jelasin, yaitu mengenai letter, mengenai formal letter. Nah, next jelasan berikutnya aku bakalan jelasin short functional text yang lain, yaitu informal letter. Jadi buat kalian yang mau tahu informal letter itu kayak gimana dan apa bedanya sama formal letter, kalian boleh cek video lesson aku berikutnya, karena di sana bakalan aku kasih tahu semuanya mengenai informal letter. Sampai jumpa di video lesson aku berikutnya. See you next time and goodbye.